Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. Kalau Ibu Syam bilang, apa kabar semuanya? Maka kita bilang, Alhamdulillah, senyum ceria, beraktivitas, bersemangat, sukses, yes. Oh, panjang nak ya, tidak apa-apa. Tapi insya Allah, boleh juga lebih singkat, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Ibu ulang ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa anak-anak sekalian pada hari ini. Waduh, semuanya rapi, semuanya cantik, ganteng semuanya nak ya. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah Ibu Syam akan melanjutkan pembelajaran. Akan tetapi sebelum itu Ibu Syam minta berdoa dulu ya. Semuanya hadir nggak ya ini? Ayo, mana nih? Ketua kelasnya ada Pak Sidik ya? Ada Ananda Sidik ada ya? Oh ada. Tadi sama Kakak Adam itu yang PPL tadi di kelasnya Ibu. Tadi enggak ada ya? Oh iya. Iya Bu, tadi. Alhamdulillah ya sudah sehat semuanya. Sekretarisnya ada Kakak Mapewali. Oh, ada juga. Baik. Oke, baik anak-anak sekalian. Mari kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Dan Ibu akan pilih ketua kelas siapa ya? Ada kakak atau adik Asidik. Silahkan dipimpin doanya dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, terima kasih kepada Ananda Asidik sudah siap membacakan doa, dan anak sekalian yang lain insya Allah tetap semangat ya. Untuk kedepannya insya Allah Ibu Syam akan membahas tentang materi tentang kenabian Nabi Ilyas ya. Jadi sebelum yang lalu itu kemarin itu Kakak Adam yang PPL itu membahas tentang apa nak? Tentang apa tadi dibahas? Tentang Nabi Daud. Nabi Daud ya. Adamnya luar biasa. Nah, Kakak Adam itu menjelaskan tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah seorang yang pemberani ya. Seorang yang pemberani. Kemudian bagaimana kita meneladani Kakak Adam, Kakak Nabi apa? Nabi Daud, untuk kemudian kita jadikan referensi atau jadian petunjuk untuk keseharian kita ya. Baik semuanya anak sekalian, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar tentang Nabi Ilyas. Ibu akan share screen ya. Terlihat nak? Terlihat di layar nak? Lihat Bu. Terlihat Ibu. Ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan jelaskan tentang pelajaran 5 Rasulullah idolaku, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, baik anak-anak sekalian, Ibu lanjut di sini kita akan belajar tentang bagaimana kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar kita pada hari ini meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian menunjukkan sikap keteladanan sebagai implementasi kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan selanjutnya memahami kaitan-kaitan ayat pada Quran surah As-Saffat ayat 1, 2, 3. Kemudian menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas sebagai implementasi sikap sabar. Nah, baik anak sekalian, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita, siswa telah belajar mampu menunjukkan perilaku sabar sebagai kisah keteladanan Nabi Ilyas,
Dan kemudian ketika kita sudah belajar, mampu mengaitkan, menghubungkan antara kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam dalam perilaku sabar dengan ayat pada Quran surah As-Saffat ayat 1, 2, 3. Nah, kemudian Ibu lanjut, siswa setelah belajar mampu menyimpulkan tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas pada perilaku sabar, dan selanjutnya siswa ketika setelah belajar mampu mencontohkan tentang perilaku sabar, ya. Baik, anak sekalian, Ibu lanjut. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran inti, nah kira-kira siapa sih Nabi Ilyas itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa sih Nabi Ilyas itu? Ayo. Nabinya Allah Ada Subhanahu wa Ta'ala. Wali Rijal, bisa dijawab sedikit tentang siapa Nabi Ilyas? Atau ada gambaran sebelum masuk pembelajaran ini, nak? Atau ada teman siapa? Ada Adam? Ayo, silakan, nak. Bisa? Tentang Nabi Ilyas. Laki-laki yang dijadikan nabi oleh Allah, Bu Oh, Guru. luar biasa, nak ya. Aplaus dulu ya untuk Adam ya, anak Adam. Kemudian lanjut untuk Ananda Rusliana, bagaimana? Ayo, bisa nggak tentang Nabi Ilyas? Siapa tahu sudah punya gambaran atau referensi awal. Saya, Bu. Bisa ya? Belum pernah dengar saya. Iya, baik anak sekalian yang hebat. Luar biasa ya, baik. Untuk hari ini, nah Ibu akan lihatkan gambar dulu nak ya, untuk diamati dulu. Kira-kira mungkin ketika melihat gambar tersebut, anak-anakku sekalian bisa sedikit mengenal gambarnya nak ya. Coba Ibu buka dulu ya gambarnya. Ayo, nah di sini ada beberapa gambar loh nak ya. Kira-kira ketika melihat gambar ini, bisa nggak kita deskripsikan ini gambar apa? Kemudian kenapa, apa hubungannya ini dengan kisah Nabi Ilyas? Bisa nggak ya? Ayo anak-anak sekalian coba disimak dulu sebelum Ibu jelaskan. Nah di sini ada beberapa gambar nih nak yang Ibu angkat dulu untuk bahan biar kita bisa mengamati dulu, menyimak ya. Ayo. Keringan, Bu, kemarau. Pada mati Itu orangnya, kekeringan, Bu. Keringan nak ya. Tanahnya Terus, ada pecah-pecah. Oh iya, bagus nak. Ayus. Yang lain gimana? Ada patung-patung Berhala. itu, Bu. Oh, ada patung ya, betul sekali. Ini ada patung ini, modelnya ini kelihatan aneh, nah ya, tapi ini punya sejarah, nah ya. Oke, baik. Ini juga ada gambar ini, nah, kayak ada tanah meletus gitu ya, ada keluar dari bara api gitu ya. Nah ini, gunung. nah ini kelihatannya ada kekeringan. Tapi tidak apa-apa nak ya, untuk hari ini gambarnya yang akan Ibu jelaskan ke depan, insya Allah ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, Ibu akan masuk pada pembelajaran. Ya, coba diperhatikan nak ya. Nah, Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Dia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala namanya Baal. Nah, jadi di situ pada kaum Bani Israel itu yang disembah pada saat itu adalah berhala yang bernama Baal. Nah, salah satu itu adalah ciptaan manusia juga. Tuh, kalau pertanyaannya kok bisa ya salah satu penciptaan manusia dijadikan sebagai Tuhan? Ya enggak, nak ya? Nah, kalau kita lihat dari kisah ini, nah ini akan kita pecahkan nanti nak ya, bersama-sama ketika kita sudah membagikan kelompok ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, Ibu lanjut ya. Nah, kemudian, nah ini ada berhala. Nah, ini tadi ada gambarnya di awal pembuka Ibu, itu ada gambar, ini namanya dinamakan di sana itu adalah berhala Baal ya. Setelah diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasulnya, Nabi Ilyas segera mengajak Bani Israil untuk meninggalkan penyembahan patung Baal serta segera kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Ilyas ini akan selalu memperingatkan pada Bani Israel pada saat itu. Kemudian ia selalu mengingatkan Baal hanyalah berhala, jadi tidak perlu disembah. Ia adalah benda mati dan tidak dapat berbuat apapun. Jadi anak-anakku sekalian, jadi sesungguhnya pada tataran kehidupan itu pencipta di atas pencipta ada, tapi pencipta yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia bisa berkarya, akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab akibatnya. Semua dilandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak sekalian, nah Ibu lanjut. Baal merupakan buatan manusia. Mana mungkin orang-orang malah menyembah dan mengakunya sebagai Tuhan. Nah, itu erat hubungannya dengan pembelajaran ya. Pembelajaran kita hari ini dari slide-slide yang sebelumnya itu menjelaskan tentang berhala ini adalah sebuah karya manusia aja. Bukankah sudah seharusnya manusia menyembah sang pencipta manusia? Nah, itu adalah salah satu tolak ukur bagaimana kita memikirkan bahwa ternyata di atas karya manusia ada karya-karya yang lain, kemudian di paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ anak-anakku sekalian ya. Nah, sampai di sini anak sekalian paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, baik, Ibu akan lanjut. Nah, kemudian mereka menyangkal ajakan dan mendustakan kenabiannya. Nah, luar biasa ya, pada saat itu luar biasa kesabaran Nabi Ilyas ya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Ilyas telah hilang kewarasannya. Untuk menyadarkan kekeliruan, Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar Bani Israel diberi pelajaran. Luar biasa ya. Pada saat itu ternyata Nabi Ilyas betul-betul dengan kesabarannya diuji nak ya. Di dalam suatu yang namanya kaum Nabi Israel. Nah, Ibu lanjut. Nah, karena kedukaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan tidak hujan. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, maka ketika Nabi Ilyas selalu mengundangkan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, akan tetapi mereka selalu mendustakannya, maka pada saat itu Nabi Ilyas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sebuah azab atau musibah. Ternyata yang diberikan adalah musibah kekeringan, tidak ada hujan. Ya Allah ya Rabbi ya, mudah-mudahan di kaum kita di kesempatan pembelajaran kita hari ini kita bisa memberi petik ya nak ya tentang pembelajaran tentang Nabi Ilyas. Nah, kemudian Ibu lanjut ya. Nah, di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Nah, apa jadinya kalau 3 tahun ya? Sedangkan kita kalau 2 hari aja itu kayak mengeluhnya luar biasa nak ya. Nah, kira-kira 3 tahun ini jangkanya luar biasa nak. Hah? Panas, Bu. Panas. Iya, panas luar biasa nak ya, betul nak Yus. Kemudian luar biasa ya. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Ya, jangankan itu, kalau kita di posisi kita ini, saat ini luar biasa kita. Entah kita masih hidup, ini masih bisa menahan kelaparan. Kalau kita, entahlah ya. Oke, setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Nah, di sini luar biasa Nabi Ilyas, ternyata di balik ininya dia menguji hamba-hambanya yang mendustakannya, akan tetapi ada rasa kasih sayang. Ada kesabaran yang luar biasa, yang hebat yang ada pada Nabi Ilyas. Oke, baik, Ibu lanjut nak ya. Nah, di sini ada ayat tentang Quran surah As-Saffat ayat 1, 2, 3. Ibu bacakan dulu nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Nah, itu ya. Jadi Ibu bacakan seperti itu biar anakku sekalian juga bisa mencontohkan ya. Bisa mengeluarkan Bagus suaranya, Bu. bisa memberikan tajwid yang bagus. Kasih ya. Seperti nanti akan ada tes-tesnya nanti sama Ibu Syam ya untuk menghafal ayat ini karena ini erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Nah, ini adalah sebuah pengakuan dalam ayat nak ya. Oke, baik. Nah, di sini artinya dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah.
Jadi di sini ya, jadi di sini adalah sebuah pengakuan dalam ayat Al-Qur'an pun dibahas tentang Nabi Ilyas. Nah, betul-betul sejarah ini benar nak ya. Jadi kesabaran Nabi Ilyas itu ada dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya. Jadi ada di situ. Oke, Ibu lanjut. Nah, dari kisah di atas kira-kira apa sih yang dapat kita tarik kesimpulan, Nak? Nah, kira-kira ada nggak yang bisa yang tadi Ibu paparkan sedikit, ada nggak yang bisa membahas kembali tentang kesimpulan kita? Ada nggak ya? Boleh? Yang lain? Boleh? Ketua kelasnya boleh? Apa, Nak? Ini Bu, Allah menurunkan azabnya karena Bani Israel itu menyembah berhala, Bu. Oh, luar Gitu. biasa, Nak ya. Ayo aplaus dulu, Nak ya. Ayo, bagus jawabannya. Lanjut, masih ada lagi? Ayo, silahkan. Masih ada, Nak? Oke. Dari cerita ini, Bu, kita tidak boleh menyembah ciptaan kita sendiri, Bu. Oh, iya betul sekali ya. Iya, Kita karena harus menyembah kepada Tuhan yang menciptakan ya? kita, Bu. Iya, betul sekali. Hebat Ananda. Bu, saya juga, Bu. Saya Oh, juga. Saya iya, juga Ananda mau Yus, kasih gimana sayang? kesimpulan. Ya, Bu. Kalau kita durhaka sama Allah, Bu, itu nanti kita diberikan azab. Maka kita nggak boleh durhaka sama Allah. Betul sekali. Kita harus dengar ajaran Nabi. Yeay. Betul, Bu? Iya, bagus jawabannya Ananda Yus. Berarti menyimak semua, Nak ya. Bagus. Oke, baik. Karena Bu, semuanya kapan sudah istirahat, paham Bu? kesimpulannya. Maka anak-anakku sekalian, nah ini Bu, pelajaran sudah yang perlu lapar kita saya, petik bersama adalah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Nah, kemudian yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Untuk hari ini pelajaran ya, bagus semuanya. Oke. Nah, di sini anak sekalian, ini biasa kita dengar ada namanya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini anak-anakku sekalian, insya Allah ini akan kita jawab, Nak ya. Ini jawab untuk hari ini tugas kita, dan ini boleh dikumpul sama Ibu lewat Japri juga boleh juga pada saat pembelajaran besok, Nak ya, untuk dikumpul. Apa di sini? Nah, ada juga di sini ada 2. Kemudian nomor 2 yang pertama tadi berarti di sini Ibu sampai 5 nomor, Nak ya. Jadi kalian bisa membaca karena ini adalah salah satu soal agak ada ceritanya, Nak. Jadi bukan uraian. Jadi ini adalah pilihan ganda berunsur cerita ya. Oke, mudah-mudahan anakku sekalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, di sini Amin. Oke, baik. Kemudian ini ada nomor 4, nomor 5. Iya, ada soal 5, Nak ya. Semuanya ada 5 soal. Dan untuk hari ini insya Allah pembelajaran kita sudah selesai. Akan tetapi sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu pelajaran untuk hari berikutnya, Nak ya. Pekan depan kita akan belajar tentang Nabi Ilyasa ya. Jadi Nabi Ilyasa itu adalah lanjutan daripada Nabi Ilyas. Nah, kalau Nabi Ilyasa itu lebih cenderung Nabi Ilyas itu lebih tepat pada kaumnya itu lebih rukun pada saat itu ya. Akan tetapi juga pada saat Nabi Ilyasa juga diberikan juga cobaan seperti ada berapa banyak kaum-kaumnya yang mendustakannya ya. Nah, tapi di situ terlihat ada kerukunan yang ada pada saat Nabi Ilyas. Baik anak sekalian, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan lebih jauh menjelaskan tentang kisah Nabi Ilyas. Mungkin di sini anak-anakku sekalian ada yang sudah bisa menggambarkan secara real. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan atau menunjukkan kisah sabar kita terhadap di dalam sebuah kehidupan kita. Nah ya, oke, sudah mengerti semuanya? Ibu. Sudah mengerti, Bu. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang hebat.
ini sudah hampir selesai juga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.